Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Sampai-sampai sekalian, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih bertemu kembali pada kesempatan yang mulia di tempat yang mulia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Santai-santai sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pekan yang lalu kita membahas bekal-bekal terbaik untuk menyambut bulan-bulan haram. Adapun pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu prinsip seorang muslim. Santai-santai sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini tentu menginginkan kebahagiaan tanpa terkecuali. Antum semua pasti ingin dalam hidupnya senantiasa diliputi kebahagiaan. Asy-Syaikh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan satu kalimat yang indah tentang kebahagiaan. Beliau mengatakan kebahagiaan itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin kita seorang muslim ataupun kita sebagai manusia menggapai kebahagiaan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengetahui kebahagiaan seorang muslim dengan berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberikan kepada semua orang. Seandainya semua orang diberikan kebahagiaan, apa gunanya kita hidup di dunia ini? Santri-santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tahu kenapa orang-orang kafir di luaran sana mereka banyak yang hidup foya-foya, hidup tanpa arah. Mereka mengatakan hidupnya bebas karena mereka meyakini bahwasannya kehidupan yang hakiki hanyalah sekarang. Mereka meyakini kehidupannya hanya di dunia saja. Dan kita berbeda keyakinan dengan mereka. Kita meyakini hidup kita di dunia hanyalah sementara. Kita sangat yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasannya akan ada hari pembalasan. Oleh karenanya seringkali kita mengingat apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa kita ingat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan kebaikan, baik itu laki-laki maupun perempuan, Allah menjanjikan apa? Wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang yang beriman. Janji Allah adalah fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pasti akan memberikan kehidupan yang baik kepadanya. Kemudian dilanjutkan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan pasti Allah akan memberikan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah kita kerjakan. Santri sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip yang hendaknya selalu kita pegang adalah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersungguh-sungguh terhadapnya. Dengan keimanan kita akan merasakan kebahagiaan. Dengan keimanan pula kita akan merasakan ketenangan dalam hati kita. Allah juga berfirman dalam suratnya, surah Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, bagi mereka rasa aman dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ketika beliau di penjara, beliau berulang kali mengatakan apa yang dilakukan oleh para musuh-musuhmu terhadapku. Beliau mempertanyakan apa yang mereka lakukan terhadapku. Sesungguhnya, kata beliau, sesungguhnya keindahan surga dan taman-tamannya ada di hatiku. Beliau mengatakan beliau diuji dengan banyak sekali ujian. Dan kita tahu beliau, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pernah masuk penjara, ya, dan diuji di penjara. Kemudian beliau seringkali mengucap, apa yang mereka lakukan terhadapku, sedangkan kerinduanku terhadap surga dan taman-tamannya ada di hatiku. Menunjukkan keimanan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka hatinya tenang. Mereka akan merasakan kenyamanan. Mereka akan senantiasa mengingat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mencintainya, dan bahwasanya dengan keimanan maka akan mendekatkan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga berfirman, walladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan saleh, mereka adalah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maka sekali lagi, hendaknya kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahwasanya Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman. Dan di antara cara menguatkan iman ada 3. Yang pertama adalah hendaknya kita sebagai penuntut ilmu senantiasa menuntut ilmu dimanapun kita berada. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk belajar sebagaimana dalam firman-Nya,
fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Maka ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan mohon ampunlah atas dosa-dosamu. Kita belajar bukan hanya belajar, akan tetapi belajar dengan sungguh-sungguh agar senantiasa bertambah iman kita setiap hari, agar senantiasa mengangkat kebodohan dari diri kita sendiri maupun orang lain, agar senantiasa memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang menguatkan agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beramal saleh. Melaksanakan perintah-perintah yang disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang terakhir yang membantu untuk kita dikuatkan dalam beriman adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diteguhkan hati kita sebagaimana doa yang dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan di antara yang membantu kita senantiasa istiqamah menepati iman dan beramal saleh adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengulang-ulang doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadza ma uridu ilqa'u fi hadhihi al-liqa' al-mubarakah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.